Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya di ruang virtual ini. Jika dibutuhkan teman-teman yang lain kalau mau hadir dipersilahkan saja karena ini tidak lama, mungkin saya paparkan dalam waktu mudah-mudahan ya paling lama itu 25 menit untuk mengenali bagaimana realnya consulting itu dilakukan. Jika Ibu mau mengundang teman lain diperbolehkan. Izinkan saya memberikan paparan. Sebentar, apakah terlihat? Sudah Ibu? Baik. Untuk kegiatan yang metode yang keempat, consulting ini langkahnya itu terdiri dari 4 bagian utama ya. Yang pertama itu Iya, petakan masalah, hafalkan aja langkahnya. Tahapan masalah, iya, pemetaan iya, masalah, kemudian perumusan iya. solusi, kemudian instruksikan rekomendasi, dan yang berikutnya itu monitoring dan evaluasi. Nah, itu Monitoring, iya ya betul. tahap-tahap ini tujuannya adalah membantu sekolah yang terpuruk ya, yang terpuruk itu misalnya rapor Iya, pendidikannya itu turun semua dan sekolah itu iya, bingung harus memperbaikinya seperti apa. Nah, untuk itu kita mulai dengan identifikasi masalah dulu ya. Di identifikasi iya, masalah itu waktu yang dibutuhkan sekitar 15 sampai dengan 20 menit. Caranya adalah pengawas sebagai konsultan itu mengundang kepala sekolah, wakil-wakil kepala sekolah dan guru-guru yang aktif. Nanti sekolah yang menentukan, tidak usah terlalu banyak, yang hadir sekitar 10 orang. Seperti itu. Jadi antara 8 sampai dengan 10 orang. Jadi satu kepala sekolah, kemudian 4 dari wakil kepala sekolah, 3 orang lainnya perwakilan guru, seperti itu. Ini iya, contoh Mi. bagaimana saya bersama dengan kepala dari satu sekolah ya, ini satu sekolah dan Iya, Mi. para guru ya yang hadir. Nah, kemudian Iya, sambil begitu di awal minta dulu ininya rapor pendidikannya dan laporan programnya. Seperti itu. Nah, jadi pas ngumpul ini mereka itu membawa data bukan rapor ya, kalau rapor saya yang megang, nanti rapornya ditayangkan di sini. iya, Nah, ditayangkan di sini, tapi yang mereka pegang itu iya, laporan-laporan program. Nah, itu kemudian bagaimana cara memetakan masalahnya. Nah, saya bawa si sekolah itu dengan pertanyaan pemantik, yaitu masalah sekolah itu iya, apa sih gitu, kemudian menurut Bapak Ibu iya, Mi. penyebabnya apa. Nah, itu ya. Iya, Kemudian iya, untuk baik, Mi. pemetaan itu, nah saya lakukan seperti ini. Coba saya ambil dari rapor pendidikan. Nah, dari rapor pendidikan ini saya tunjukkan bahwa ini semuanya turun gitu ya. Ini adalah Iya, akar masalah ya. Masalahnya itu kan di tiga ya, literasi, numerasi, dan iya, karakter. Tapi akarnya itu kita lihat kalau dari sini yang terendah itu ada di dukungan psikologis, itu yang di bawah 60 itu dianggap yang urgen sekali untuk dibenahi gitu ya. iya, Ini dukungan psikologis, belajar tentang pembelajaran, kemudian penerapan praktik inovatif. Ini untuk guru itu 3 hal iya, ya, akar masalahnya. iya, Kalau untuk kepala sekolah satu, yaitu dipilih satu saja karena keterbatasan ya. Misalnya ini iya, visi misi satuan pendidikan di mana kepala sekolah itu harus menyusun program yang mengarahkan pada ketercapaian visi misi sekolah. Nah, iya, ini Mi. kan akar masalahnya ya. Masalahnya itu ini, Iya, kompetensi menginterpretasi dan memahami isi teks. Itu yang sastra ini ya, itu rendah. iya, Kemampuan numerasi juga rendah, karakter juga rendah. Nah, ini adalah pemetaan masalahnya. Ini iya, pemetaan masalah ini bersama-sama dengan kepala sekolah dan guru itu dibahas gitu, dan guru menyampaikan hal lain, yaitu misalnya misalnya dari hasil program kesiswaan seperti apa dan seterusnya, itu nanti didengar seperti itu ya. Nah, setelah iya, Mi. itu masuk ke dalam masalah. Ini masih di pemetaan masalah ya, masih tahap satu. Jadi Iya, Mi. saya simpulkan, oh berarti kita itu harus melakukan namanya transformasi untuk sekolah ini. Jadi namanya, saya punya program transformasi SMA PGRI Kadupanak. Masalah penting yang harus dibenahi itu ini.
Kalau dari murid itu kompetensi membaca teks sastra dan kemampuan literasi kalau Iya. dari murid. Kalau dari guru, Iya. tadi ya belajar tentang pembelajaran, dukungan psikologis dan Iya. penerapan praktik inovatif. Kalau dari kepala sekolah, Iya. visi misi satuan pendidikan. Jadi semua yang mereka jelaskan itu tadi misalnya program kesiswaan dan seterusnya itu masuknya ke sini ke keterlaksanaan Iya. visi misi satuan Betul. pendidikan. Oke. Kemudian Iya. setelah itu diperoleh tadi ya sudah tahu yang akan dimenahinya apa, maka rumuskan solusi. Nah, di sini bedanya karena pengawas ini sebagai konsultan ya, kita Iya. itu mencoba menggali ya, menggali misalnya Iya. coba Bapak Ibu saya ingin mendengar apa saja hal-hal yang sudah dilakukan, apakah berhasil atau tidak dan seterusnya, tetapi dengan sistem bicaranya itu dibatasi. Jadi satu Iya. orang itu berbicaranya 5 menit dia membicarakan masalah apa yang sudah dilakukan dan apa kelebihan kekurangannya. Jadi ngomongnya dibatasi gitu. Kalau dibiarkan itu lama seperti itu ya. Nama. Tapi ngomongnya Iya. itu dengan catatan saya punya ide apa gitu bedanya. Misalnya saya sudah Iya. melakukan ini, hasilnya begini misalnya. Tapi saya punya ide sehingga harapan saya hasilnya begini. Nah, ini namanya soar. Nah, nanti kita ngobrol, kita Iya. dengarkan, saya nyatet Iya. gitu ya. Jadi Iya. saya panggil dulu misalnya Bu Solihati silahkan. Saya itu misalnya sudah nyusun kombel karena kan tadi sekolahnya itu tidak ada inovasi. Tapi masalahnya, nah itu berarti ya ke ininya. Masalahnya itu gurunya Iya. itu ngajari berbagai tempat. Terus kalau gurunya guru SD harus gimana, dilakukannya berapa. Dia sendiri kebingungan gitu. Nah, Iya. dia itu pengennya gitu ya, pengennya itu di bulan depan itu sudah mulai berjalan, aspirasinya bahkan ingin ada segala macam gitu ya. Kemudian kepala Iya. sekolah sudah beli buku sastra tapi bukunya hilang, cenah mau beli lagi 10 judul gitu ya. Harapannya ke Iya. depan itu buku dia. Nah, ini namanya soarnya dan itu tidak lama ya Iya. karena kalau 8 orang dikatakanlah tidak semuanya bicara ya. Jadi guru juga perwakilan aja. Kan gurunya ada 3, yang Iya. ngomong satu, wakil kepala sekolah juga sebagian. Ini sekitar 30 menitan saya nyatet seperti itu ya. Nah, Iya. catatan itu ada di depan mereka. Kalau sudah ada seperti ini, maka masuk ke tahap 3, yaitu rekomendasi. Nah, bedanya kalau di consulting ini, saya kan konsultan. Jadi karena saya sebagai Iya. konsultan, maka saya itu jadi ahli. Maka saya memberikan Iya. saran atau solusi atas Iya. masalah yang tadi dibicarakan di tahap 1 di pemetaan, Iya. pemetaannya gini, benahinya begini gitu ya. Kemudian yang sudah mereka Iya. lakukan itu tadi kan udah. Nah, sekarang saya memberikan rekomendasi. Kata saya, perhatikan Bapak Ibu, saya akan memberikan rekomendasi dan rekomendasi ini tidak hanya untuk kepala sekolah, tapi untuk Iya. sekolah secara keseluruhan. Nanti Betul. akan ada PIC kata saya. Nah, syaratnya kalau dalam rekomendasi itu harus terstruktur dan rinci gitu ya. Nah, kita mulai ya. Iya. Jadi gini Bapak Ibu kata saya. Kita kan tadi Iya. punya berapa? 6 ya, 6 masalah. Yang Iya. pertama tentang di murid itu tentang sastra. Maka saya menawarkan program namanya Bakutra, membaca buku sastra. Kalau sekolahnya nggak punya buku, kata saya itu ya, maka Iya. sekolah harus mengunduh Ipusnas dari Google Iya. Play. Kemudian guru bahasa Indonesia tugasnya membuat daftar bacaan yang harus bisa dibaca oleh murid di bacaan sastra. Pelaksanaannya Senin Rabu 15 menit ditambah nanti saya sendiri akan menyediakan Google Site kata saya untuk mendukung Iya. ini, untuk unduhan buku. Untuk numerasi, programnya namanya program bengkel numerasi, yaitu si murid itu harus bisa menghitung hitungan dasar dengan alur berlatih belajar hitungannya. Nanti ada PIC-nya Ibu Junjun Iya. dilaksanakannya hari Kamis. Berikutnya untuk belajar tentang pembelajaran ada namanya program BTP, penanggung jawabnya Ibu Iya. Sumi. Nah, guru Iya. itu wajib memvideo ngajarnya sendiri, durasi videonya itu Iya. 90 menit, nanti diunggah ke Iya. YouTube, nanti linknya dikumpulkan ke Bu Sumi untuk refleksikan karena belajar tentang pembelajaran itu adalah refleksi ya, refleksi dari Iya. hasil ngajarnya orang lain. Kemudian untuk Iya. inovasi mengajar, mereka itu wajib belajar dari PMM, kemudian Iya. dilaksanakan di Kombel RPP-nya, isi agenda Kombelnya, buat RPP inovasinya, tapi ini dilaksanakannya di tahun yang akan datang, karena ini kegiatan itu di Iya. Maret ya kemarin. Kemudian nanti Betul. akan ada supervisi ngajar inovatif oleh kepala sekolah, nanti tambahan yang kelima itu ada provisi, yaitu program pengenalan visi misi
karena ternyata para guru dan muridnya itu nggak hafal visi sekolahnya sendiri gitu ya, sehingga Iya. ada namanya program apa namanya Cakep Go kalau nggak salah ya, yang ini programnya Iya. Akhlakul Karimah, Gotong Royong dan Kreatif. Oke, nah Iya, karena Mas. saya sebagai konsultan, maka saya memberikan kegiatan itu rinci sekali. Misalnya di April, tadi kan Iya. perencanaan awal tuh di Maret ya, di April. Anda Iya. kepala sekolah harus melakukan sosialisasi. Sosialisasi itu waktunya sekian menit, buat PPT-nya, munculkan hasil rapornya, munculkan programnya. Nah, dari April sampai dengan November gitu. Kemudian untuk yang tadi, untuk yang program Bakutra, dia Iya, harus Mas. mengenalkan Ipusnas, ngunduh aplikasi ke seluruh murid. Guru sudah punya daftar buku bacaan. Kemudian untuk numerasi, guru matematika melatih guru lain belajar ngitung. Untuk inovasi ngajar, guru sudah mulai milih belajar di rapor pernikahan di PMM itu mau apa, Iya. jam belajarnya, Iya. teman kumpulnya siapa, disimpan di agenda. Kemudian semua yang dilakukan itu harus diunggah di medsos, diunggah harian. Nanti saya di akhir April akan melakukan PMO secara daring untuk mengecek, monitoring dan evaluasi ya. Nah, ini Iya. Mei-nya apa, Juninya apa, Juli apa, sampai dengan Agustus sampai dengan Desember itu saya buatkan rekomendasinya secara rinci seperti itu. Itu Oh, consulting itu. Jadi iya. si konsultan ini betul-betul mengarahkan satu sekolah itu harus kemana dan bagaimana. Nah, dan terakhir Oh, nanti iya. ada monitoring dan evaluasi atau analisis hasil. Nah, kalau analisis hasil ini dan monitoring ini dilakukannya per bulan. Saya berikan namanya Iya. PMO atau Project Management Office, yaitu Iya. pengecekan terhadap keterlaksanaan program dan apa namanya jaminan bahwa program itu terlaksana Iya. atau tidak seperti itu. Nah, Oh, iya. itu di tahap yang pertama, yaitu jadi itu dilakukan dalam waktu kurang lebih 2 jam ya. Mulai nomor Iya. 1, 2, 3. Nah, nanti untuk Iya. yang empatnya nggak bisa di saat itu, tapi harus dilaksanakan dulu, baru bisa Iya. dilakukan monitoring evaluasi itu setelah itu dilaksanakan. Nanti saya tunjukkan Oh, iya. contoh setelah dilaksanakan ya, supaya sekaligus Ibu bisa Siap, lihat. Mas. Baik. Iya, Mas. Oke. Nah, setelah kita jadi program transformasi itu saya berikan ke sekolah ya. Saya berikan ke Iya, sekolah Mas. dan mereka itu juga megang itu. Nah, setelah mereka megang itu, guru semua itu kan sudah disosialisasikan oleh kepala sekolah. Saya nggak melakukan sosialisasi program transformasi sekolahnya, itu enggak. Jadi kepala sekolah yang melakukan itu. Nah, setelah dilaksanakan dalam 1 bulan, Iya, Mas. saya menghubungi apa namanya jadi ada janji dulu dengan kepala sekolah dan tim yang tadi ya. Dan jadi kalau Kepala PMO sekolah. itu yang harus hadir itu kepala sekolah, PIC dan 2 wakil guru itu yang wajib hadirnya. Iya. Jadi kalau misalnya dia Iya, mau Mas. melaporkan apa dulu ya yang hadirnya yang itu gitu. Oke, nah ini di awalnya ya. Jadi setelah 1 bulan kan Iya. di awalnya saya sudah diskusi nih dengan para guru seperti itu. Iya. Jadi saya melakukan PMO sebagai untuk nomor 4 ya, itu penjamin keterlaksanaan program transformasi di sekolah. Nah, kemudian caranya itu yang kemarin ya saya akan skip dulu tadi masalahnya sudah ini. Nah, ini yang jadi kenapa ada PMO, karena program itu 53% tidak berhasil karena kinerjanya buruk. Artinya dia tidak mengerjakan program gitu. Ongkoh programnya ada tapi tidak Iya. dilaksanakan atau diam-diam itu dibatalkan gitu. Makanya perlu adanya PMO untuk Iya. mengecek bahwa program itu dilaksanakan seperti itu. Nah, jadi pelaksanaannya itu sebagai pengendali dan pengelolaan program kan kita itu ada di sini ya, perencanaannya sudah. Jadi kita pantau, kita kelola, kita kendalikan dan nanti kita laporkan secara bulanan seperti itu karena dilakukannya memang bulanan. Saya skip dulu ya tentang PMO-nya itu. Jadi yang pertama ketika PMO itu kita ajak semuanya itu melakukan refleksi terhadap program tadi yang tujuannya itu ke hasilnya ke murid. Kemudian Iya, Mas. nanti dari setiap yang mereka lakukan itu masalahnya apa dan seterusnya ya nanti. Nah, sekarang kita ke refleksi dulu misalnya. Jadi dari ininya masih yang tadi ya. Nah, dari Iya. sebentar ini. Ini masih ke pemanduan akar masalah. Nah, ini ke peningkatan
Nah gini, kan dia itu punya program kayak ini ya, strateginya itu Iya, misalnya, mohon maaf ini berbeda ya, tapi ada IHT, ada apa, ini iya. sesuai Paham. dengan yang tadi saya berikan di apa di bagian konsulting kan Iya, programnya harus ini, harus ini, harus ini. Nah ini si gurunya itu membuat laporan bahwa yang akan kami lakukan itu adalah IHT berkelanjutan. Ini untuk peningkatan guru ya, karena sama ya ininya iya, peningkatan guru dia. Jadi gurunya itu ada IHT, ada forum diskusi berbagi antar guru, ada pelatihan mandiri melalui PMM, ada studi tiru, penguasaan digital untuk pembelajaran, guru membaca literatur. Hampir sama kan? Ya setipe dengan yang tadi saya iya, sebutkan. Oke. iya, iya, Nah, betul, Mi. jadi dia itu jadi setiap sekolah itu melaporkan ya, ini contoh sekolah yang lain. Jadi untuk rancangan kombelnya misalnya saya tuh melakukan ini waktu itu tuh ya di akhir ya, di akhir bulan sesuai dengan yang saya Iya, minta kan, harus ada program, harus ada apa. Ini di bulan pertama. Nah, nanti pertama. setelah disepakati solusinya tadi, nah ini sekarang ini dilaksanakan misalnya yang SMA ini ya. Jadi nanti ada IHT Iya, katanya, terus ada RPP dan seterusnya. Nah, di PMO-nya itu maka saya tanya sudah sampai mana? Oh, dia melaporkan untuk yang saya lapor, untuk yang di apa namanya melalui PMM misalnya. Itu sudah ada iya, topiknya, udah selesai di data. Terus ada si gurunya itu mau bikin aksi nyata apa, terus sudah membuat jadwal, sudah nanti pelaporannya itu ada di kartu kendali pengawas. Kan saya bikin kartu kendali pengawas ya. Kemudian sudah melakukan ini, sudah. iya, Nah, ini adalah yang sudah dia lakukan. Tapi ini tuh setelah 1 bulan. Nah, nanti dia melakukan lagi berikutnya nanti di bulan ini mau apa kata misalnya gini, bulan iya, berikutnya saya mau melakukan ini. Itu jadi apa yang sudah saya berikan itu dia uraikan lagi. Seperti iya, itu ya, dia uraikan lagi set kemudian yang sudah diuraikan itu nanti dia laporkan. Nah, ini cara pelaksanaan PMO-nya itu dilakukan minimal 1 kali 1 bulan dengan modanya daring. Rata-rata saya melakukannya daring. Jadi mereka iya, itu melaporkan apa yang iya, mereka lakukan dari masing-masingnya iya, itu. Nah, ini oke, baik. Nah, jadi iya, dari yang sudah tadi saya sampaikan itu, jadi pas PMO itu saya minta merekanya itu melakukan iya, melaporkan secara rinci apa yang sudah iya, mereka lakukan. Seperti itu. Jadi hasilnya iya, iya. apa namanya sesuai dengan